Hai anak-anak yang berada di rumah ya, kembali kita akan menyimak video pembelajaran ya, masih dalam tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3 bersama Miss Wiwik. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, terlebih dahulu Miss akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya musyawarah. Yang kedua, siswa dapat menentukan atau mengetahui bahan-bahan untuk membuat patung. Yang ketiga, siswa mampu memahami perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Kemudian yang keempat, siswa mampu menentukan ide pokok dan cara mengembangkannya. Baik, kita akan mulai pada pembelajaran 2 ya. Pada pembelajaran 2 ya, kita masuk ke muatan PPKN yaitu tentang musyawarah. Nah, musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama. Nah, musyawarah ini juga bertujuan untuk mengambil keputusan. Adapun ciri-ciri musyawarah ya antara lain, yang pertama, keputusan harus sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usulan atau pendapat dalam menyampaikan persoalan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Yang ketiga, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami oleh semua pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dan yang keempat, pada proses musyawarah harus dipertimbangkan adalah moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Adapun pedoman dari musyawarah ya, yang pertama itu musyawarah bersumber pada sila keempat Pancasila, kemudian yang kedua, putusan musyawarah itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dan yang keempat, hasil musyawarah itu haruslah berdasarkan suara terbanyak atau voting. Baik, kita akan kembali ke materi ya, bahan-bahan untuk membuat patung ya. Yang pertama itu ada bubur kertas. Nah, teknik ini dapat mengurangi sampah kertas dengan merendam kertas bekas selama 1 malam, kemudian dicampur dengan lem dan akan membentuk bubur kertas. Yang kedua ada semen ya. Semen merupakan bahan yang banyak digunakan karena cukup mudah, hanya menuangkan adonan semen pada cetakan saja. Yang ketiga adalah tanah liat. Nah, tanah liat dicampurkan dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai tanah itu menyatu. Kemudian jangan terlalu lembek agar mudah untuk dibentuk. Nah, lalu keringkan di dalam ruangan agar tidak mudah pecah. Nah, yang keempat ada kayu. Nah, teknik yang digunakan untuk membuat patung dari kayu adalah teknik memahat. Yang kelima gipsun. Nah, gipsun termasuk benda buatan berstruktur kasar dan keras berwarna putih. Kemudian gipsun tergolong bahan berstruktur lunak. Dan yang keenam sabun batang. Nah, sabun batang dapat digunakan untuk membuat patung. Nah, teknik yang digunakan yaitu teknik pahat. Baik, kita akan kembali ke pembelajaran 3 ya. Di sini akan kita membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan yang memerlukan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk menciptakan individu baru. Nah, jenis-jenis perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif ya, contohnya yang pertama itu ada membelah diri. Membelah diri ini merupakan salah satu cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses perkawinan. Nah, hewan ini akan membelah di bagian tubuhnya dan menjadi dua individu yang baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri antara lain amoeba dan paramecium. Yang kedua ada bertunas. Nah, bertunas merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Adapun contoh dari hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah anemon laut dan hidra. Yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara pemisahan bagian tubuh. Nah, bagian tubuh ini yang terpisah itu akan menghasilkan individu baru. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi itu adalah bintang laut dan cacing planaria. Baik anak-anak, kita akan kembali ke muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini dalam muatan bahasa Indonesia kita akan kembali lagi mengulas tentang ide pokok. Nah, di situ Miss sudah berikan contoh teks dalam yang berjudul kambing ya. Lihat buku kalian pada halaman 39.
Nah, di situ dilihat, silakan kalian baca ya. Nah, ini Miss akan memberikan satu contoh kepada kalian untuk mendapatkan ide pokok dari satu paragraf ya. Nah, kambing adalah binatang yang sangat mudah ditemukan di berbagai tempat dan negara. Nah, hewan yang tergolong herbivora, ini merupakan mamalia berkaki 4 dengan tubuh yang ditumbuhi bulu-bulu lurus, bertanduk, dan kambing jantan maupun betina tumbuh dengan janggut. Kambing dilengkapi dengan 4 lambung yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum yang setiap masing-masing bagian mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Habitat kambing adalah tempat yang mempunyai rerumputan sebagai sumber makanannya. Di antaranya adalah pegunungan, lahan-lahan kering yang berbatu-batu, bukit, dataran tinggi, dan juga sawana. Di dalam alam bebas, kambing hidup secara berkelompok. Dalam satu kelompok kambing terdiri dari 5 hingga 20 ekor kambing. Nah, di sini dalam paragraf ini ya, kalian bisa temukan ide pokok itu ya, sudah jelas ya. Ide pokoknya ada pada kalimat utama ya. Jadi ide pokoknya itu kambing adalah binatang yang sangat mudah ditemukan di berbagai tempat dan negara. Nah, ide pokoknya ya. Nah, silahkan atau dengan kata lain bisa kalian ringkas dalam kalimat utama itu menjadi kambing merupakan binatang yang mudah ditemukan di berbagai tempat dan negara. Boleh juga ya. Nah, di sini ide pokoknya pada paragraf ini adalah ada di kalimat utama. Nah, silahkan kalian itu ada teks kambing itu ada 2 paragraf ya, silahkan kamu cari untuk paragraf yang kedua ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini ya, Miss cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.